Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Wulan Ramadhani kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan membahas bab 9 yaitu firewall. Di sini ada terdapat 18 materi ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konsep chain. MikroTik memiliki fitur bernama firewall yang berfungsi untuk melakukan filtering, forwarding, dan marketing terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini dapat berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, input itu untuk memblokir paket yang menuju router, output untuk memblokir paket yang bersumber dari router, dan forward untuk memblokir paket yang melewati router. Di sini ada contoh gambarnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk ke konsep if dan then. Jadi if itu berarti jika, sedangkan then yaitu maka. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat ke Winbox. Di Winbox, kita ke IP, lalu kita buka yang firewall. Nah, di firewall kalian bisa klik tanda plus. Nah, untuk if itu ada di bagian yang general, yang menentukan apakah paket tersebut akan diblokir atau diizinkan. Nah, untuk protokolnya itu ada banyak, yaitu ada ICMP, GMP, BGP, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang then itu ada di bagian action. Nah, salah satunya itu ada yang namanya accept dan juga ada drop. Untuk accept itu berarti untuk paketnya akan diizinkan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan contoh kasusnya. Lalu untuk contoh kasus yang pertama yaitu ada blokir ping ICMP dari laptop ke router. Nah, di sini di bagian general, chain-nya itu adalah input. Nah, bagian source address kita isikan IP laptopnya. Misalnya di sini saya memakai 192.168.233.154. Nah, karena kasusnya ada blokir paket ICMP, untuk protokolnya di sini kita juga memakai ICMP juga. Untuk actionnya, karena kita itu mau memblokir, maka kita menggunakan yang drop. Nah, untuk konsepnya itu seperti ini. Jika ada device yang memiliki IP 192.168.233.154 akan diblokir untuk paket ICMP-nya. Untuk kasus kedua itu ada blokir akses Facebook dari laptop. Untuk contoh kasus yang kedua yaitu ada blokir akses Facebook dari laptop. Nah, di bagian general untuk chain-nya itu kita pilih yang forward karena dia itu melewati router. Untuk IP-nya ini saya masih sama mengisikannya. Nah, untuk destination address-nya itu kita isikan IP dari facebook.com. Untuk mengetahuinya, kita bisa membuka CMD atau command prompt. Di sini kita ketikkan lookup facebook.com. Nah, jadi ini hasil IP-nya, kita bisa copy, terus kita tempel. Jadi ini IP untuk destination address-nya. Untuk protokolnya kita itu pilih yang TCP karena facebook.com itu kan HTTPS. Nah, untuk destination port-nya itu kita isikan 443. Kenapa 443? Dikarenakan port dari HTTPS-nya itu adalah 443. Nah, untuk action-nya itu kita tetap menggunakan yang drop. Nah, selain konsep if and then, di sini saya juga ada konsep strategi, yaitu accept view drop any, terus ada drop view accept any. Untuk contoh kasusnya itu yang pertama ada hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke router, sisanya tidak. Terus yang kedua ada hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke server, sisanya tidak. Yang ketiga ada hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Dan yang terakhir ada memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Dan saya akan coba mempraktikkan kasus-kasus yang tadi, tetapi di kasus ini saya akan membuat hanya satu VPC saja yang bisa ping ke internet, yang lainnya itu tidak bisa. Lalu akan dikembangkan menjadi VPC 2 juga bisa ping.
Nah, kita bisa buka yang VPC 1. Di sini kita bisa ketikkan show IP. Nah, di sini terdapat IP-nya yaitu 192.168.10.251 ya teman. Lalu kita masuk ke Winbox. Nah, ini kita masuk ke IP terus firewall ya teman-teman. Kemudian bisa klik tanda plus. Di bagian general, untuk chain-nya itu adalah input. Untuk search address, kita isikan IP yang tadi di VPC kita. Untuk protokolnya kita menggunakan yang ICMP. Nah, untuk actionnya karena kita itu save terlebih dahulu, jadi untuk actionnya itu adalah accept. Lalu kita klik apply, kemudian OK. Nah, untuk drop ini kita bisa menambahkannya lagi dengan plus. Nah, untuk actionnya itu kita bisa input. Nah, dikarenakan kita akan memblokir, maka search address-nya kita kosongkan. Untuk protokolnya kita menggunakan yang ICMP juga. Lalu kita ke bagian action. Di sini kita pilih yang bagian drop karena untuk memblokirnya. Lalu jika sudah, klik apply, OK. Nah, ini kalau sudah kita bisa mencobanya ya. Untuk melihat IP routernya, kalian bisa ke IP kemudian addresses. Nah, di sini kita akan mencoba yang enter 2, menggunakan yang enter 2. Jadi untuk IP-nya yaitu 10.1 ini. Kita coba pin. Nah, maka hasilnya akan TTL ya teman-teman. Kemudian kita coba di VPC 2. Nah, di VPC 2 ini hasilnya akan timeout karena kita memblokir aksesnya. Hanya VPC 1 saja yang bisa TTL. Nah, kita akan kembangkan menjadi 2 VPC, yaitu VPC 1 dan VPC 2. Kita bisa masuk ke Winbox. Di sini kalian klik yang ini, klik 2 kali, kemudian copy. Nah, untuk di bagian general, untuk search address-nya kita masukkan IP yang dari VPC 2. Di sini kalian bisa ketikkan show IP untuk melihat IP-nya. Di sini terdapat IP 192.168.10.48 ya teman-teman. Ini kalian bisa copy saja. Lalu kita tempel di search address. Dan jika sudah, kita bisa apply kemudian OK. Ini sudah tercopy ya teman-teman. Lalu kita coba ping. Nah, ini hasilnya sudah tidak blokir lagi ya teman-teman, karena tadi kita sudah mengkopinya. Nah, kita coba ke VPC 3. Kita coba ini juga. Nah, di sini hasilnya itu timeout karena yang bisa itu hanya VPC 1 dan VPC 2 saja. Kemudian kita lanjut ke kasus yang kedua. Nah, untuk kasus yang kedua, kita itu harus membuat servernya terlebih dahulu. Kita bisa klik ke kanan, lalu pilih yang node, pilih yang VPCS. Untuk namanya di sini saya akan menggunakan server 1. Lalu untuk ikonnya saya akan ganti menjadi server ya teman, yang server.png. Lalu select. Kalau sudah, kita bisa save. Lalu kita bisa sambungkan ke MikroTik. Kemudian kita nyalakan. Untuk konfigurasinya, kita itu akan menambahkan IP di Ether3 terlebih dahulu. Kita masuk ke IP, kemudian addresses. Di sini kita klik yang tanda plus. Nah, untuk IP-nya saya akan menggunakan 192.168, kemudian 99.1/24. Lalu saya pilih yang Ether3 karena saya akan menambahkan yang Ether3. Kalian bisa apply kemudian OK. Lalu kita akan konfigurasikan IP untuk servernya. Nah, kenapa sih kita itu tidak menggunakan yang DHCP? Nah, jika kita memakai yang DHCP ketika servernya itu dimatikan lalu dinyalakan kembali, IP yang didapatkan oleh server itu berbeda. Jadi kita akan menggunakan static agar IP ketika servernya itu dinyalakan lalu dimatikan lalu dinyalakan kembali, IP-nya masih tetap sama. Kemudian kita buka servernya. Sini kita ketikkan IP yang tadi 192
192.24. Terus kita definisikan gateway-nya yaitu 192.168.99.1/24. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita coba lihat IP-nya apa sudah masuk atau belum. Kita coba cek. Nah, di sini IP-nya sudah masuk yaitu 99.2 ya teman-teman. Nah, kita matikan dulu konfigurasinya yang ini. Lalu kita coba ping apakah si server itu bisa ping IP itunya. Kita coba ping ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat hanya VPC 3 dan VPC 4 saja yang bisa ping ke server. Jadi saya akan memakai strategi yang future ping. Nah, kita klik tanda plus. Lalu untuk chain-nya itu kita menggunakan yang forward. Untuk search address-nya kita kopikan dari IP yang VPC 3. Kita lihat yang VPC 3. Kita coba show IP. Ini terdapat IP 10.47 ya teman-teman. Kita salin saja, kemudian tanggal, lalu isikan juga destination address-nya. Di sini kita isikan dengan 192.168.99.2 ya teman-teman. Lalu untuk protokolnya kita pakai yang ICMP. Untuk actionnya kita pilih yang accept, kemudian apply. Lalu oke. Lalu kita kopikan yang kita buat tadi, kita copy. Lalu kita ganti IP-nya dengan menggunakan IP VPC 4. Nah, ini ya teman-teman IP-nya. Kita copy, kemudian tambah. Nah, ini dikarenakan kita hanya akan membuat VPC 3 dan VPC 4 saja yang bisa ping ke server. Kemudian kita pilih apply, lalu oke. Nah, untuk konfigurasi yang dropnya kita klik yang plus lagi. Nah, untuk yang general chain-nya itu masih forward. Source address-nya itu dikosongkan karena kita itu akan mengkonfigurasi yang drop. Tapi yang destination address-nya kita isikan IP yang dari server. Ini kita isikan IP yang dari server ya teman-teman. Untuk protokolnya kita ICMP lagi. Untuk actionnya kita ubah menjadi drop karena akan memblokir. Kita apply, lalu oke. Kita coba ping di VPC 2, VPC 3. Kita coba ping. Di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Lalu kita coba di VPC 4 juga. Di sini juga sudah TTL. Nah, di sini saya akan coba ping di VPC 5. Nah, di VPC 5 ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi hanya VPC 3 dan VPC 4 yang bisa ping ke server. Untuk kasus yang ketiga yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya itu bisa. Jadi saya itu akan membuat VPC 2 dan VPC 3 tidak bisa ping ke internet, tetapi yang lainnya itu bisa. Nah, untuk strateginya saya menggunakan yang drop view asset any. Jadi kita itu akan memblokir beberapa VPC yaitu VPC 2 dan 3, tetapi menyetujui semuanya yaitu VPC 1, 4, dan juga 5. Nah, ini kita disable semuanya. Lalu kita klik tanda plus. Untuk chain-nya itu kita memakai yang forward. Untuk source address-nya kita isikan dari IP VPC 2. Kita isikan yang dari IP VPC 2. Untuk protokolnya kita menggunakan yang ICMP. Nah, untuk out interface-nya karena ini mengarah ke ISP, kita menggunakan yang Ether 1. Untuk action-nya itu kita pilih yang drop, kemudian apply, oke. Nah, kita juga akan menambahkan IP dari VPC 3. Kita copy saja. Ini kita isikan
yang VPC 347. Kalau sudah, kita apply, lalu oke. Nah, kita klik tanda plus lagi untuk yang accept any. Untuk chainnya itu masih sama, yaitu forward. Lalu di bagian protokol kita pilih yang HMP. Untuk out interface-nya kita tetap menggunakan Ether 1. Untuk action-nya itu pakai yang accept pattern, kemudian apply, lalu oke. Lalu kita coba ping 88 di VPC 1. Nah, di sini berhasil. Lalu kita coba di VPC 2. Nah, di sini gagal, dan kita coba yang VPC 3. Nah, di sini juga gagal. Jadi hanya VPC 2 dan 3 saja yang tidak bisa ping ke internet. Nah, kita ke kasus yang terakhir, yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, di sini kita bisa close lab terlebih dahulu. Lalu kita ke device. Dan kita pilih yang Chrome. Kita klik yang get device. Nah, kalau sudah muncul tulisan add to pinhead, ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita masuk ke main. Kita masuk ke labnya. Kemudian kita bisa klik kanan, lalu pilih yang load. Kita pilih yang docker.io. Untuk namanya saya akan ubah menjadi from. Untuk ikonnya saya akan menggunakan icon desktop. Nah, di bagian Ether 1 di HCP kita centang. Lalu untuk primary console-nya saya akan menggunakan yang RDP. Kemudian kita bisa save. Kemudian kita bisa hubungkan ke switch. Lalu nyalakan. Jadi nantinya itu semua klien itu tidak akan bisa mengakses Chrome, dan strategi yang akan kita gunakan itu adalah drop. Nah, jadi nantinya itu semua klien itu tidak akan bisa mengakses Chrome, dan strategi yang akan kita gunakan yaitu drop ini. Nah, kita bisa disablekan semuanya terlebih dahulu. Kemudian kita klik tanda plus. Untuk chain-nya kita menggunakan yang forward. Untuk protokolnya kita menggunakan yang TCP. Untuk portnya kita menggunakan yang 443. Lalu kita masuk ke bagian advance. Nah, pada TLS host kita itu ketikkan youtube.com. Karena di sini saya akan membuat kalian itu tidak akan bisa mengakses youtube.com. Untuk actionnya kita pilih yang drop. Kalau sudah, kita apply, lalu oke. Nah, ini kita coba tunggu, kemudian kita klik oke. Lalu di sini saya akan coba ketikkan youtube.com. Nah, di sini gagal ya teman-teman. Ini harusnya itu ada tulisan this site can be reached. Lalu tidak ada reaksi. Ini punya saya nge-lag, makanya masih muter-muter terus. Jadi kita itu sudah berhasil mengkonfigurasi di kasus yang keempat. Lalu kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Nah, untuk contohnya itu ketika klien mengakses YouTube, nah di lognya itu nanti akan terdeteksi kalau klien mengakses log tersebut. Untuk prakteknya kita bisa memakai kasus yang tadi, yang di klien. Nantinya di klien akan kita tambahkan lognya. Kita bisa edit di sini untuk actionnya. Lalu kita centang yang lognya. Lalu pada log prefix kita ketikkan ada klien akses YouTube. Nantinya ketika klien akan mengakses youtube.com akan ditampilkan informasi lognya itu seperti ini. Nah, itu yang ada di log prefix. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke.
Kita coba akses lagi youtube.com. Nah, ini tetap tidak bisa ya teman-teman, karena memang isinya itu drop. Nah, ini kita coba ke Winbox, kemudian kita pilih yang log. Nah, di sini bisa kalian lihat namanya itu ada client access YouTube, sama seperti yang kita isikan di log prefix. Nah, selain kita belajar mengenai firewall, kita juga akan belajar cara memblokir web pada jam tertentu yang disebut dengan NTP. Nah, di bagian atas kalian bisa klik kanan, kemudian klik add time. Bisa kalian lihat untuk jam yang di laptop dan di Winbox itu beda ya teman-teman. Untuk yang di Winbox itu jam 6, sedangkan yang di laptop itu jam 1 siang. Dan network dan protokol atau NTP itu memiliki 3 jenis, yaitu NTP biasa, NTP client, dan juga NTP server. Nah, NTP server itu sebagai pool atau penyedianya, sedangkan NTP client itu sebagai penerimanya. Nah, istilah lain dari NTP adalah SNTP. SNTP itu sama dengan NTP, tapi lebih sederhana. Jadi SNTP itu cocok untuk jaringan dengan skala yang lebih kecil. Nah, kita coba buka new terminal. Nah, kita pastikan terlebih dahulu kalau kita itu bisa pin 88. Nah, ini bisa ya teman, statusnya TTL. Lalu kita buka sistem, kita pilih yang clock. Lalu pada bagian zone, nah pada bagian time zone name ini kita ganti menjadi Asia/Jakarta, seperti ini. Nah, ini secara otomatis jamnya itu akan terdeteksi, jadi yang jam dari laptop dan Winbox itu sudah sama. Nah, kita akan coba kasus untuk memblokir YouTube pada jam-jam tertentu. Nah, kita coba bisa tutup dulu, kemudian kita buka yang ini. Nah, di sini kita bisa klik yang ekstra. Untuk time-nya, di sini saya akan memilih jamnya itu jam 9 sampai jam 15, jam 5 sore. Nah, untuk harinya itu saya akan Senin sampai Sabtu. Nah, jadi untuk hari Senin sampai Sabtu, YouTube itu bisa diakses pada kapan saja. Jadi pada hari Selasa sampai Jumat saja yang YouTube itu akan diblokir. Kita coba buka Chrome-nya. Kita klik lagi youtube.com. Nah, di sini kita itu berhasil mengaksesnya karena hari ini adalah hari Selasa. Karena hari Selasa itu youtube.com-nya bisa diakses pada kapan saja. Nah, kita lanjut ke konsep mengenai access list. Jadi access list itu merupakan salah satu fitur dari firewall yang memudahkan kita untuk mengelompokkan IP. Jadi kita itu bisa menandai dan memasukkan IP address ke address list. Nah, untuk contoh kasusnya itu ada di jaringan nakal yang ada di jaringan kita. Misalnya si klien nakal ini memiliki IP 192.168.1.10. Kita coba akan tambahkan VPC klien. Di sini saya akan menamainya klien nakal. Lalu kita save. Kita bisa ke Winbox, di bagian firewall kita ke address list, kita bisa klik tanda plus. Untuk namanya saya akan menamainya klien nakal. Untuk addressnya sini saya akan 192.168.1.10. Kemudian bisa apply lalu oke. Nah, misal si klien nakalnya lebih dari satu, kita itu bisa tuliskan IP-nya saja. Misalnya di sini addressnya itu kita bisa tuliskan 1.10 sampai 192.168.1.70.
Nah kalau sudah kita apply lalu oke. Nah kalau kasusnya itu ada di network yang nakal, kita itu bisa tuliskan networknya saja. Nah jadi di addresses kita bisa hapus. Misalnya untuk networknya itu 192.168.7.0 apply lalu oke. Nah kita coba mengimplementasikannya untuk firewall filternya. Di sini kita akan coba mempraktikkannya untuk firewall filter. Nah di sini saya akan coba memakai kasus yang pertama untuk firewall filter rule yang nomor 0 sampai 2 itu kita nyalakan semua. Di sini VPC saya akan mati. Jika saya nyalakan kembali, maka VPC ini akan mendapatkan IP yang berbeda. Maka yang di Winbox pun IP-nya akan berbeda. Jadi di sini saya akan membuat IP static. Kita nyalakan terlebih dahulu VPC-nya. Lalu kita akan matikan dulu DHCP servernya. Kita ke IP, kemudian DHCP server. Ini kita matikan dulu. Untuk konfigurasinya saya akan memulai dari yang VPC 1 terlebih dahulu. Di sini kita itu bisa tambahkan IP dengan matikan IP 192.168. Di sini saya akan mengisikannya dengan 88.21. Lalu saya 24. Kemudian untuk gateway-nya saya 192.168.88.1/24. Kemudian kita enter. Lalu kita tambahkan DNS-nya dengan ketikan IP DNS 8.8.8, kemudian enter. Lalu kita bisa show IP. Nah ini juga sudah masuk. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada VPC 2 sampai 5, hanya berbeda di IP belakangnya saja. Tadi itu nah ini saya sudah isikan IP dari yang IP di Winbox ini. Yang ini ya teman-teman, saya sudah isikan semua dari VPC 1 hingga VPC 5. Kemudian kita bisa ping 88. Nah, maka hasilnya datang. Kita coba ping semua hingga VPC 5. Kemudian bisa ping ke .com juga. Sini kita coba ping. Nah jadi ini semua sudah bisa TTL semua ya teman-teman. Lalu kita bisa ke Winbox, kita masuk ke menu address list. Nah ini kita bisa hapus saja. Kita klik tanda plus. Untuk namanya saya akan menamai approve. Nah, untuk addressnya kita isikan yang VPC 1 sampai VPC 2 saja ya teman-teman, karena kita itu akan memakai kasus yang pertama. Kita isikan. Kita bisa apply. Jadi nantinya itu yang akan bisa ping ke router itu hanya VPC 1 dan 2 saja. Sedangkan VPC 3, 4, dan 5 itu tidak akan bisa. Kita bisa masuk ke filter rules. Kita bisa hapus salah satunya saja. Sini saya akan menghapus yang nomor 1. Nah untuk yang general itu chainnya itu input. Lalu untuk source addressnya itu kita tutup saja, karena kita itu menggunakan address list. Lalu untuk advance di
search address list, di sini kita bisa cari yang approve yang ada di address list tadi. Kalau sudah, kita bisa apply lalu oke. Kemudian kita bisa klik yang ini. Di sini chainnya itu input, terus di bagian source address-nya kita isikan network routernya. Lalu apply oke. Nanti kita coba pin IP yang tadi. Maka hasilnya akan tidak ada teman. Itu juga di VPC 2. Di sini juga hasilnya sudah ada TTL. Jadi untuk di VPC 3, VPC 4, VPC 5 itu tidak bisa pin ya teman-teman. Hanya VPC 1 dan 2 saja yang bisa pin. Dan selain digunakan untuk filter rule, address list juga dapat digunakan untuk filter node. Jadi misalnya ada sebuah kasus, ada beberapa VPC yang bisa internetan, ada juga yang tidak bisa. Yang kita memang bisa memakai filter rule, tetapi syarat tersebut kurang efektif karena kita harus menambahkan satu persatu. Nah, saya akan membuat VPC 1 sampai VPC 4 itu bisa internetan dan yang lainnya itu tidak bisa. Di menu address list kita tambah namanya, saya akan memberi nama VPC 1 sampai 4. Dan di sini untuk addressnya kita tambahkan IP VPC 1 rank dari VPC 1 sampai VPC 4. Nah, yang ini kita buka. Untuk action kita masih menggunakan masquerade. Untuk chainnya itu masih SRC. Nah, di bagian advance kita klik yang source address list, kita pilih yang VPC 1 sampai 4. Sudah, kita apply lalu oke. Nah, di sini kita sudah pin 88 di VPC 1, maka di sini akan berhasil. Jadi yang tidak bisa ping itu hanya di VPC 5 ya teman-teman. Nah, materi yang selanjutnya yaitu firewall NAT. Jadi NAT itu adalah Network Access Translation, yaitu metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik, dan prinsip NAT sama seperti filter rule bekerja dengan if and then. Nah, pada firewall NAT itu di Mikratik terdapat dua tipe NAT, yaitu yang pertama ada SRC NAT, digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar dari internet, dan ada masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Terus ada SRC-NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, kita coba lihat topologinya. Jadi router itu bisa mendapatkan IP public yang mengarah ke ISP secara statik maupun dynamic. Nah, kalau Mikratik hanya mendapatkan IP public yang dynamic, maka action yang digunakan itu adalah masquerade. Sedangkan jika IP yang didapatkan itu adalah static, maka action yang digunakan adalah SRC. Kita akan coba praktek yang itu tadi. Kita ke IP, kemudian addresses. Nah, di sini kan sudah ada IP-nya, yang slash-nya itu adalah 24. Jadi total IP-nya itu adalah 256. Jika dikurangi dengan network dan juga broadcast itu menjadi 254. Nah, jadi IP yang bisa kita konekkan itu adalah 254. Lalu di sini saya akan menambahkan IP 192.168.137/24. Lalu apply, kemudian oke. Kemudian kita bisa copy. Kita tambahkan, misalnya itu ini IP-nya 138. Lalu apa sih kaitannya dengan menggunakan SRC-NAT? Kalau kita menggunakan masquerade, IP yang akan kita dapatkan itu acak, entah itu yang 137 ataupun yang 138.
Lalu kita pakai yang SRC NAT, IP yang kita gunakan itu sesuai. Misalnya akan dispesifikasikan memakai yang 138. Maka kumpulan IP private ini ketika internetan akan ditranslate oleh NAT lalu bisa internetan. Nah, IP yang akan keluar itu merupakan yang 138 ini. Nah, ini kita ke NAT. Untuk actionnya kita cari yang SRC NAT. Nah, maka nanti di sini otomatis akan ada tambahan menu. Untuk address-nya kita bisa ketikkan, kemudian kita apply lalu oke. Kita coba pin, maka hasilnya akan PTM, tapi akan tidak berhasil di divisi 5 karena actionnya itu drop. Nah, lalu kita akan membahas mengenai yang DSD. DSD NAT juga terbagi menjadi dua, yaitu DSD NAT dan redirect. DSD itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Digunakan ketika DSD NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet, port forwarding, melempar traffic ke luar router. Nah, untuk redirectnya digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya ada hotspot, web proxy, dan server router, dan lain-lain. Misalnya ada klien nakal yang akan akses jaringan kita itu menggunakan DSD. Nah, untuk actionnya itu kita bisa menyesuaikan menggunakan redirect atau DSD. Nah, ini saya akan coba hapus ROM-nya terlebih dahulu. Jadi nanti saya akan membuat ketika klien nakal ini mau mengakses jaringan kita, dia itu akan mengakses web servernya. Kita close web terlebih dahulu. Lalu ke bagian device. Nah, kalian scroll kemudian ke bawah, klik yang Docker Apache 2, kemudian get device. Nah, ini sudah saya unduh ya teman. Kemudian kalian bisa ke running labs. Nah, kita pilih yang lab tadi, kemudian open. Lalu kalian bisa klik kanan, kemudian node, pilih yang Docker IO. Untuk namanya saya akan menamakannya Docker Web. Untuk image-nya saya akan memakai yang Apache 2. Nah, ini pasang IP statiknya. Kemudian isikan juga default root. Untuk DNS-nya kita bisa isikan DNS dari Google, yaitu 8.8.8. Untuk secondary konsolnya kita pilih yang SSH. Kemudian kita save. Lalu kita bisa sambungkan ke switch. Lalu nyalakan. Jadi ketika si klien nakal ini ingin akses ke jaringan kita memakai IP public MikroTik, tampilannya itu akan berubah menjadi web server. Nah, kita bisa buka Docker webnya. Maaf, ini typo, ifconfig. Nah, ini sudah ada IP-nya ya teman-teman. Lalu kita cek juga gateway-nya. Nah, ini untuk gateway-nya teman-teman. Dan kita coba ping 28. Nah, ini harusnya hasilnya itu RTO ya teman-teman, karena izinnya itu hanya VPC 1 sampai VPC 4 saja. Untuk mengubahnya kalian bisa ke Winbox, lalu ke NAT, kemudian kita ke Advance-nya itu kita kosongkan, lalu apply OK. Kita coba pilih lagi, hasilnya TTL ya seperti itu. Nah, kita akan mulai konfigurasi DSD NAT-nya. Kalian buka Winbox, kemudian IP, ke firewall, ini, kemudian NAT, kita klik plus, lalu ke general chain-nya itu DSD NAT.
lalu protokolnya TCP, lalu destination portnya itu 8181. Nah, untuk destination address-nya kita menggunakan yang 192.168.44.138. Untuk actionnya kita bisa pilih yang destinate. Lalu untuk address-nya kita bisa isikan, kalian bisa isikan, saya akan mengisikan 192.168.10.50. Lalu portnya itu 80, lalu apply, kemudian oke. Nah, kita lanjut ke materi mengenai DNS server. Biasanya kita itu kalau ping kan menggunakan IP, nah tetapi jika menggunakan DNS kita itu ping menggunakan namanya. Misalnya semua VPC ini itu mau mengakses server 1, nah kita itu harus menggunakan IP, maka kita harus menghafalkan semua IP-nya agar lebih mudah kita itu bisa menggunakan namanya atau menggunakan DNS. Kita langsung saja ke konfigurasinya. Kalian buka IP kemudian firewall, lalu ke firewall. Di sini kalian buka firewall terus ke filter rules. Di sini saya sudah mendisablekan semuanya. Lalu kalian bisa masuk ke IP, lalu ke bagian DNS, lalu kalian bisa centang yang allow remote request, kemudian ke static, lalu kalian klik plus. Nah, untuk namanya saya menamakan server 2 mydomain.com. Nah, untuk addressnya saya akan menggunakan yang 192.168.10.50. Kita apply, lalu oke. Nah, bisa kalian lihat di bagian DNS-nya itu masih kosong. Dan jika kita itu mau ping DNS, kita itu harus isikan DNS-nya dengan DNS yang ada di Ether 2, yaitu 10.1. Kita ketikkan IP DNS 192.168.10.1. Lalu kita enter, kemudian kita show IP. Nah, maka di sini DNS-nya itu sudah terisi. Lalu kita coba ping yang Docker Web terlebih dahulu menggunakan IP-nya. Nah, hasilnya akan TTL ya teman-teman. Kemudian saya akan ping dengan menggunakan domainnya. Nah, di sini juga sudah TTL. Nah, lalu di sini saya akan coba memakai action redirect. Kalau kita memakai redirect, yaitu akan memblokir traffic. Jadi nantinya dia akan memblokir traffic ke router. Misalnya VPC 1 itu mau akses ke web server, maka akan redirectnya itu untuk paketnya akan tetap balik ke routernya. Jadi untuk praktiknya VPC itu harus memakai DNS Ether 2. Di sini DNS-nya itu sudah ada ya teman-teman. Nah, untuk actionnya saya akan memakai yang redirect karena pada VPC 1 dan juga VPC 2 berbeda DNS-nya. Kalau ini menggunakan yang 192, sedangkan yang VPC 2 itu menggunakan yang 88. Nah, VPC 1 itu sudah menggunakan DNS yang ini ya, 192.168.10.1 yang sudah bisa akses ke server 2. Sedangkan VPC 2 itu sedang memakai yang 10.1 yang tidak bisa mengakses server 2. Nah, agar bisa mengakses server 2, actionnya itu kita memakai yang redirect. Lalu kita klik yang icon plus. Untuk chainnya itu saya menggunakan yang DST. Lalu untuk protokolnya saya menggunakan yang UDP. Untuk destination portnya yaitu 53. Untuk destination addressnya itu memakai 8.8.8 sesuai dengan DNS yang kita tambahkan tadi di VPC 2.
untuk actionnya itu kita menggunakan yang redirect. Untuk actionnya itu menggunakan yang redirect, lalu apply, kemudian oke. Nah, kita coba pin. Maka hasilnya tidak ada. Kemudian kita coba pin menggunakan domain. Nah, ini juga sudah tidak ada. Nah, misalnya servernya itu bukan 88, mungkin seperti 8.8.4.4 itu tetap bisa mengakses server 2.mydomain.com karena hanya pada bagian destination address saja yang kita ganti. Yang ini misalnya kita ganti menjadi 44. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan yang 8.8.4. Kemudian kita coba ping. Nah, maka dia tetap bisa ping ya teman-teman, karena kita itu sudah mengganti di bagian destination address-nya. Selain bisa diganti, kalian bisa juga mengkosongkan ininya. Jadi nanti siapapun itu bisa mengakses server 2mydomain.com. Nah, jadi seperti itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.